Baiklah, kita akan lanjutkan masih dalam bab yang kelima kebangkitan, Divine Principle. Poinnya yang terakhir yaitu teori reinkarnasi diterangkan dalam prinsip kebangkitan kembali. Dalam memenuhi seluruh tujuan providensi pemulihan, Allah telah memanggil banyak pribadi, banyak orang, dan telah menunjuk mereka masing-masing dengan misi yang cocok dengan pribadinya. Pribadi ini telah mewariskan misi mereka masing-masing kepada orang lain yang memiliki karakter dan keadaan lingkungan yang sama, secara perlahan memenuhi misi di daerahnya masing-masing. Ini adalah pekerjaan dalam waktu yang panjang. Providensi pemulihan dimulai dengan satu individu. Kemudian itu meluas kepada seisi keluarganya. Kemudian kepada bangsa dan dunia. Dan akhirnya membawakan providensi atau pekerjaan pemulihan ini kepada seantero surga dan bumi atau alam semesta. Meskipun misi yang diberikan kepada masing-masing pribadi mungkin hanya sebagai bagian kecil saja dari keseluruhan, itu juga dibentangkan sesuai dengan pola ini. Setiap misi dimulai pada tingkatan individu dan meluas lingkupnya ke tingkatan keluarga, tingkat bangsa, dan tingkat dunia. Untuk melihat contoh Alkitab, misi dimulai dengan Abraham pada tingkatan individu dan keluarga diteruskan kepada Musa pada tingkatan bangsa, dan Yesus membawakan misi untuk tingkat dunia. Roh-roh yang tidak dapat menyelesaikan misi mereka selama masa hidup di bumi harus kembali kepada manusia di bumi yang melakukan misi sama seperti misi mereka selama masih hidup di bumi. Ketika roh membantu orang di bumi untuk memenuhi kehendak Allah, maka orang tersebut bukan saja hanya memenuhi misinya sendiri, tapi juga memenuhi misi dari roh yang telah membantunya atau roh yang telah di dunia rohani yang hidup sebelumnya, jauh mungkin sebelumnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang misi tubuh jasmani, orang itu bersama-sama melayani sebagaimana tubuh jasmani dari roh tersebut. Itulah yang disebut kebangkitan kembali. Jadi roh dan manusia itu melakukan pekerjaan yang sama, tetapi yang menjadi subjek adalah manusia yang hidup di bumi. Yang menjadi, kalau mobil, yang menjadi setirnya. Dari sudut pandang misi, tubuh jasmani orang itu melayani bersama-sama. Dalam hal ini dia adalah merupakan kedatangan kedua daripada roh tersebut. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Elia adalah merupakan, Yohanes adalah merupakan kedatangan kedua daripada Elia. Dengan demikian, dia terkadang akan dipanggil dengan nama roh itu dan muncul sebagai reinkarnasi. Penjelmaan kembali, reinkarnasi. Jadi dia merupakan penjelmaan kembali daripada roh yang sudah tidak ada, roh yang sudah meninggal, yang sudah tidak ada tubuh jasmani itu. Yang seperti contoh yang lebih jelas kelihatan itu yaitu contoh Yohanes dan Elia. Di dalam Alkitab, Yohanes Pembaptis seharusnya memenuhi misi daripada Elia yang dia tinggalkan tak terpenuhi selama masa hidup di bumi. Semenjak dia menerima bantuan Elia dalam melakukan kegiatannya, maka Yesus menyebut Yohanes sebagai Elia. Yesus mengenal siapa roh yang bekerja di balik Yohanes Pembaptis. Dan Yesus mengatakan dialah Elia atau Elia kedua. Karena tubuh jasmani Yohanes bersama-sama melayani sebagai tubuh Elia. Tadi di dalam kebangkitan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang Elia dan Yohanes Pembaptis.
Pada akhir zaman, orang-orang tertentu di bumi dipercayakan misi tingkat dunia. Mereka harus mewarisi dan memenuhi tanggung jawab dari semua roh-roh masa lalu yang bersungguh-sungguh dalam tugas yang sama, namun mereka tidak mencapainya dan mereka meninggal dunia. Roh-roh ini akan turun kepada orang-orang tersebut dan membantu mereka agar memenuhi pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh roh-roh orang-orang yang hidup masa lalu dan semasa hidupnya tidak tercapai apa yang mereka ingin kerjakan, selesaikan. Dalam hal ini, semenjak manusia di bumi adalah kedatangan kedua dari roh-roh pembimbing ini, maka mereka akan berpikir bahwa mereka adalah reinkarnasi dari roh-roh tersebut. Oleh karena itu, pada akhir zaman banyak orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias. Mereka mengaku sebagai Yesus yang kedua. Nah, mereka dalam agama Buddha berkata, akulah Maitreya Buddha, kedatangan kedua dari Buddha. Konfusius juga akan mengakui, orang-orang banyak akan mengakui dialah Konfusius. Dan ada juga yang berkata, akulah pohon zaitun atau pohon kehidupan. Jadi banyak nubuatan-nubuatan atau banyak inspirasi dan pengakuan-pengakuan dari roh-roh melalui manusia yang masih hidup di bumi. Doktrin reinkarnasi dari agama Hindu dan Buddha menafsirkan tentang kejadian luaran saja, tapi tanpa keuntungan memahami prinsip kebangkitan kembali. Ya, jadi di dalam agama Hindu Buddha itu sangat jelas tentang reinkarnasi. Namun mereka tidak tahu cara kerja prinsip kebangkitan kembali yang sudah kita pelajari di dalam bab 5 ini. Jadi dengan demikian bab 5 kita selesai. Terima kasih.